Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita memulai majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, agar kita mendapatkan kemampuan untuk mengamalkan ilmu kita, agar kita bisa bukan hanya belajar tapi beramal. Sebagaimana marilah kita memulai majelis ini dengan meminta atau bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa mentakdirkan, memudahkan pertemuan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan dalam rangka mempelajari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW adalah sebuah kenikmatan, apalagi jika menggunakan salah satu buku terbaik di dunia, yaitu Riyadhus Shalihin, dan bersama dengan salah satu ulama terbaik di dunia, yaitu Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan meminta pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu, sekali lagi mintalah pertolongan kepada Rabbul Alamin, dan jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, karena barang siapa yang bersalawat kepada beliau sekali, maka Allah akan bersalawat kepada kita 10 kali. Hadirin, kita masuk ke surat Al-Ghasyiyah dari bab tafakkur. Ya. Kita masuk. Tunggu sebentar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, beliau membawakan surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. Allah berfirman, atau Imam Nawawi rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau, seluruh keluarga beliau, dan seluruh kaum muslimin, beliau menyampaikan, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at
wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir an innama anta mudzakir, yang artinya afal yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat, tidakkah mereka melihat unta, tidakkah mereka melihat unta bagaimana unta itu Allah ciptakan, dan langit bagaimana langit itu Allah tinggikan, dan gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, kata Allah. Berilah peringatan. Karena sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberikan penglihatan. Hadirin Allah muliakan, kita akan fokus di ayat ke-17-nya dulu pada pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan dan Allah maafkan segala kekurangan kita dalam mengkaji ayat ini. Hadirin Allah muliakan, ingat, ini masuk ke bab tafakkur. Sekali lagi, ayat-ayat yang dibawakan masuk ke bab tafakkur. Dan tafakkur apa artinya? Aktivitas hati dalam memahami makna agar goal kita tercapai, hal yang kita inginkan didapat. Kita ingin meningkatkan iman, ketakwaan, masuk surga, dan seterusnya. Jadi ketika baca ayat-ayat ini, itu jangan hanya pakai kepala jamaah sekalian, tapi harus melibatkan dan memainkan hati kita. Itulah tafakkur. Dan ayat ini dibawakan Imam Nawawi dalam bab tafakkur. Dalam bab tafakkur. Itu hal yang penting. Jadi pelan-pelan aja, tapi semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mentafakuri. Ya hadirin, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan apakah mereka tidak melihat unta, bagaimana unta itu diciptakan. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kenapa kalian nggak melihat unta? Tahukah jamaah sekalian bahwa sebagian ulama besar itu sampai mengajak jamaahnya atau orang-orang untuk ngelihat onta, karena Allah suruh kita ngelihat onta, seperti yang dilakukan Al-Imam Shuraih. Beliau rahimahullah ta'ala itu benar-benar ngajak ngelihat unta.
ngajak melihat unta. Karena afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kata beliau, ukhruju bina, ayo ikut kami, ikut saya, kita keluar. Hatta nanzur ilal ibili kaifa khuliqat, sampai kita bisa ngelihat onta, bagaimana Allah ciptakan onta. Masya Allah jemaah. Ayo kita keluar, kita cari onta, kita lihat onta, bagaimana onta itu diciptakan. Itu dikatakan Al-Imam Syuraih. Al-Imam Syuraih, karena Allah SWT perintahkan kita melihat unta. Hadirin Allah muliakan, untuk bisa mentafakuri ayat ini rasanya tidak komplit, tidak lengkap kalau kita tidak melihat ayat-ayat sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca buku-buku tafsir, para ulama menjelaskan asal muasal kenapa Allah perintahkan kita melihat unta, bagaimana Allah ciptakan, itu karena ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang surga, sebagian orang atau orang-orang kafir itu meragukan gitu loh. Masa iya? Yang benar dan seterusnya. Makanya kan sebelum ayat ini itu kan ayat-ayat tentang surga. Ayat-ayat tentang surga. Ayat-ayat tentang surga. Allah berfirman fi jannatin 'aliyah. Dalam ayat ke-10, fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Wa namariqu masfufah. Wa zarabi mabthutha. Baru setelah itu afala yanzuruna ilal ibil. Kenapa mereka tidak melihat unta? Bagaimana unta itu diciptakan? Jadi ini ayat ke-17. Coba lihat dari ayat ke-10. Orang-orang yang melakukan amalan yang Allah ridhoi di dunia, maka dia akan masuk ke dalam surga. Surga yang apa? Surga yang tinggi, fi jannatin 'aliyah. Ayat ke-10. Surga yang tinggi. Dalam surga, la tasma'u fiha laghiyah. Di dalam surga itu kalian gak akan dengar perkataan yang tidak berguna. Jadi di surga itu kita gak akan dengar gibah, gak akan dengar fitnah, gak akan dengar hoax. Berarti kita nggak akan dengar, Ustadz. Iya, berarti puas-puasin di sini aja ya. Loh, bukan begitu jamaah. Ini berarti nggak benar itu semua, dan nggak baik dan nggak positif. Makanya di surga nggak ada yang nggak baik, nggak ada yang buruk. Kita nggak akan dengar hal-hal perkataan yang tidak berguna dan bermanfaat. Semuanya bermanfaat di surga. Nah, bagi orang kan, masa iya sih? Antum bisa nggak sih pergi ke sebuah tempat 1 jam aja di tempat tersebut, dan selama 1 jam antum nggak dengar satupun kalimat yang tidak bermanfaat, kecuali kalau kajian ya, atau ikut sholat taraweh. Misal pergi lah, ada ketemuan nih sejam, kita nggak usah bicara sama orang awam nih, sama orang yang udah ngaji sejam, ngumpul makan. Kira-kira bisa dikondisikan sejam itu nggak ada satupun kalimat yang nggak bermanfaat keluar yang dan antum nggak dengar? Nah, coba kita tanya diri kita. Sejam kita ngumpul sama yang udah ngaji, sama yang udah belajar, sama yang sudah hijrah, sama mereka, bukan sama yang masih tenggelam dalam dunia. Ini sama yang udah belajar. Sejam aja, nggak usah lama-lama. Bisa nggak sejam itu dikondisikan? Ada hostnya gitu. Pokoknya sejam ini kita hanya bicara yang bermanfaat ya.
Nggak boleh ada yang tidak bermanfaat kita angkat dan kita bicarakan. Kira-kira berhasil nggak? Enggak, sangat berat. Bisa kita, atau sejam kita naik nggak usah banyak orang, naik mobil berdua, nggak usah sama istri, bisa nggak? 1 jam ngobrol sama istri, syaratnya semua harus bermanfaat. Baru 10 menit aja, beb kamu tahu nggak teman aku yang itu, beb, ya udah ngomongin orang gitu sama istri sendiri. Aku tuh nggak terima loh sama papa, masa papa begitu sih, lo ini sama istri udah berantakan baru menit ke 11. Allah mengatakan Allah mengatakan la tasma'u fiha lagi ya, Anda nggak akan dengar hal-hal yang nggak bermanfaat di surga. Dan di surga kita kekal. Di surga kita kekal. Bayangkan dalam kekekalan tidak ada kalimat yang nggak bermanfaat. Itu kan orang, masa iya sih bisa begitu? Kita belum bicara istananya ya, kita belum bicara istana, kita belum bicara bagaimana sungai di sana, kita belum bicara bidadari, kita belum bicara, ini aja deh. Bisa tuh, sejam 2 jam, orang ngumpul tanpa ada satupun kalimat tidak bermanfaat keluar dari lisan salah satu mereka. Ada acara gitu di dunia? Subhanallah. Kita nggak usah bicara selama-lama 1 hari, bisa? Nggak mungkin bisa, Ustaz. Setengah hari, sejam. Di surga bisa. Makanya orang-orang kafir, masa iya? Nggak mungkin lah. Itu baru satu. Kita lanjutkan. Fiha ainun jariyah. Dan di surga itu ada mata air yang mengalir. Ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah. Ada tahta. Ada tempat tidur yang ditinggikan, tempat istirahat yang ditinggikan. Terus wa akwabu mawdu'ah, dan ada gelas-gelas yang diletakkan di dekat tahta atau tempat tidur tersebut, ya, sehingga kita mudah mengambil. Wa namariqu masfufa, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa zarabi mabthuthah, dan permadani yang terhampar. Nah, begitu itu diragukan, Allah masuk. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Kalau Anda meragukan kemampuan Allah, kalau Anda meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya udah deh, lihat aja deh yang sekeliling Anda. Itu gimana onta tuh? Gimana onta? Bagaimana Allah ciptakan unta? Subhanallah. Unta itu luar biasa, jamaah sekalian. Unta itu sangat-sangat luar biasa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu menakjubkan. Makanya kenapa unta? Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih onta. Itu sangat hikmah. Itu kita bisa lihat dari banyak angle atau banyak insight dalam ayat ini.
Dalam ilmu komunikasi misalnya, kenapa onta? Karena onta adalah binatang yang sangat mudah dilihat oleh orang pada saat itu. Orang Arab kan gampang lihat onta. Coba badak bercula satu, kan susah. Atau kuda nil gitu. Atau beruang kutub. Coba Anda lihat beruang kutub, susah. Makanya bicaralah dengan orang dan lingkungan sesuai dengan contoh yang mudah mereka cerna gitu loh. Itu yang dijelaskan para ulama tafsir. Mereka gampang. Onta, oh ya ada itu di kandang tuh. Gak usah ribet-ribet. Onta, ya saya tinggal keluar rumah, lalu ada tipak-tipuk, ada onta lewat. Coba kalau lihatlah beruang kutub di mana itu? Sebuah komunikasi tingkat tinggi. Makanya dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, menarik deh, dalam ilmu balaghah, bahasa tingkat tinggi, bahasa yang fasih, bahasa yang baligh, adalah bahasa yang bisa memiliki dua unsur. Unsur yang pertama baku, benar. Jadi katanya benar, terus grammarnya benar, susunan kalimatnya benar. Wajar, baku. Jelas lah, semua bahasa pasti menuntut baku. Bukan bahasa slang atau bahasa pergaulan dan seterusnya. Bahasa yang tinggi adalah bahasa yang baku, yang benar. Yang kedua, bahasa yang sesuai dengan pemahaman pendengar dan bisa dipahami dengan mudah. Itulah ketinggian bahasa dalam bahasa Arab. Jadi benar digabung dengan mudah dicerna, mudah dipahami, nggak ribet ditelaah oleh yang mendengar. Semakin pembicara mampu menyuguhkan sebuah pesan, sebuah hal, sebuah data, sebuah menu pembicaraan dengan cara yang paling mudah dipahami oleh pendengar dan susunannya benar, kata-katanya baku, itulah pembicara yang sangat jago dalam dunia bahasa Arab. Beda sama kita ya. Sebagian kita, mohon maaf, bukan kita, sebagian kita tuh semakin bahasanya jelimet, ribet, tinggi, semakin keren. Semakin keren. Pokoknya bahasanya semakin tinggi, pakai bahasa serapan segala macam. Oh itu oke nih. Oh ini orang cerdas, orang hebat dalam bicara. Enggak. Dalam bahasa Arab nggak demikian. Begitu hadirin. Itu pembicara ngomongnya apa sih? Banyak banget bahasa serak ininya. Itu makanya dia pintar tuh. Makanya bahasanya ribet-ribet. Bahasa kita tuh kayaknya kalau nggak pakai istilah yang kayaknya kurang oke. Kayaknya kurang mantep. Tapi bukan berarti nggak boleh pakai bahasa itu kalau bisa bicara dengan akademisi, oke. Mahasiswa atau orang yang punya pendidikan yang tinggi dan seterusnya boleh pakai bahasa itu, nggak apa-apa. Tapi kalau ketemu dengan komunitas lain yang sederhana itu, pakai bahasa sesuai dengan kondisi pembicara, kondisi pendengar. Jadi pembicara yang bagus adalah pembicara yang punya kemampuan adaptasi yang hebat, bukan pendengar yang harus beradaptasi dengan gaya bicaranya, tapi dia yang beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Kalau dia ketemu para santri
uh, para uh, tulab tualibat dan seterusnya, nggak masalah pakai bahasa serapan bahasa Arab. Jadi ayol ikhwah, nah itu ayol ikhwah dan akhwat, hadaf kita adalah bagaimana kita masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Nah, enak tuh. Kenapa depannya santri? Tapi coba orang awam, itu hadaf apa sih? Hadaf apa? Gak tahu. Lo tahu gak? Itu jannah apa jannah? Mall baru jannah. Gak tahu. Ya nggak usah pakai bahasa itulah. Mereka nggak dengar bahasa Arab. Pakai bahasa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tujuan utama kita adalah masuk surga. Kan enak. Hadaf kita ganti tujuan. Jannah kita ganti surga. Paham? Oh, gue pikir jannah tuh mall baru. Ternyata jannah tuh surga. Oh iya surga. Gitu jemaah. Enak tuh. Gitu. Siapa yang mau bertanya saya? Silakan, antum yang ada di sana. Kok dia manggil anak antum? Anak kan Budi. Gimana sih? Maksudnya engkau yang ada di sana. Bapak yang ada di sana kan bisa bilang gitu. Itu jamaah sekalian. Itu yang perlu kita camkan. Jadi bahasa itu sesuai. Bahasa itu harus sesuai. Jadi kalau misalnya orang tuh nggak ngerti, ya pakai bahasa sederhana aja. Pakai bahasa yang sederhana aja. Nggak perlu. Ibu-ibu sekalian, kita ini harus beriman dengan perkara yang intangible. Apa itu intangible? Tuh nggak ngerti kita lah. Apa susahnya beriman kepada hal-hal yang tidak kasat mata, yang goib, kan enak. Tapi kalau ketemu dengan akomodatif, udah pakai aja tuh bahasa-bahasa kayak begitu. Jadi setiap contoh itu sesuai dengan kondisi. Itu masya Allah tuh. Dari apa ya? Dari pemilihan binatang aja kita lihat bagaimana kemampuan Allah yang maha berilmu. Ini baru lihat dari sisi komunikasi. Subhanallah. Subhanallah. Dan onta bukan hanya ada di Arab aja. Secara umum orang tahu onta. Enak dilihatnya. Padahal banyak juga makhluk yang aneh-aneh yang membuat kita berdecak kagum ya. Tapi yang familiar onta udah. Itu dari satu sisi. Yang lain, onta itu sekali lagi luar biasa jamaah. Itu luar biasa. Itu memadukan semua aspek. Makanya kata Imam Qurtubi, secara garis besar nih ya, onta itu menggabungkan 4 aspek di waktu yang sama. 4 hal. Yang pertama, susu. Loh, maksudnya apa? Iya, kan ada susunya, kita bisa minum susu. Masya Allah. Lagi apa? Lagi naik onta, aus gitu lah, nggak bawa duit. Coba antum kemana-mana naik onta, misalnya onta betina, lagi jalan aus gitu lah. Atau kata teman antum yang bawa mobil, kita mampir dulu minum kopi latte. Ya udah, antum minum kopi latte. Kamu minum apa? Enggak, aku lagi nggak bawa duit. Udah nggak apa-apa, aku yang enggak. Aku ada solusi lain. Apa? Susu onta. Nah, itu turun dia peres tuh, masya Allah. Jadi yang lain minum kopi, dia minum susu. Enak lah. Ada susunya. Mana ada kendaraan pakai susu? Dan nggak perlu kita modalin. Ada kendaraan premium pakai kulkas di dalamnya, tapi kan kita ngisi. Ini onta nggak perlu kita isi, ada susunya. Dan itu bagus untuk perjalanan jauh. Ada susu. Ada kendaraan pakai susu.
Coba tuh pergi ke pameran mobil, ada yang presentasi, ini ada susunya nih mas, masya Allah, ada onta ada susu, masya Allah, ada susunya, dan susu onta enak, enak ya mah. Pernah minum nggak susu onta? Makanya kalau umrah mampir-mampir lah, jenguk-jenguk lah jamaah sekalian, gitu loh. Ketemu onta tuh, minum susunya, enak, enak, nggak amis. Yang sepengalaman saya yang terbatas tentu saja nggak amis, enak. Jadi susu, dan juga bagus buat pengobatan susu onta tuh. Wah, luar biasa lah. Ada susunya. Yang kedua hadirin, kata di dalam tafsir Al-Qurtubi, itu bisa ditunggangi. Nah, bisa jadi kendaraan untuk kita kemana-mana tuh bisa. Dan bisa buat di mana aja. Di sini kalau mau juga bisa. Nggak harus di padang pasir, ditunggangi. Dan hadirin, bisa dimakan, masya Allah. Aduh lapar nih, gitu, nggak ada makan, udah nahar aja, makan itu daging onta, masya Allah, bisa dimakan. Mobil sport antum bisa dimakan nggak? Masya Allah, mobil sport harga 10 miliar nggak bisa dimakan. Ini onta bisa dimakan dan enak, masya Allah, enak, luar biasa, bisa dimakan. Terus yang terakhir, bisa dipakai buat bawa barang, bisa dipakai buat bawa barang. Jadi bukan hanya kita aja yang naik, barang juga bisa naik, dan bisa sampai 400 kilo loh, luar biasa onta tuh. Makanya kan, karena 4 hal ini digabung jadi satu, makanya dari ujung ke ujung tuh onta tuh luar biasa hadirin. Dari ujung ke ujung tuh onta luar biasa. Dan kendaraan di mana aja bisa ditaruh, di mana itu kendaraan di mana aja bisa ditaruh, insya Allah. Di padang pasir bisa, secara umum ya, hampir semua trek, kalau tidak semua, tapi hampir semua trek onta bisa lewatin. Hampir semua trek onta bisa lewatin. Dan cuaca ekstrim sekalipun onta bisa lewatin. Beda dengan mobil kita. Sport car kita yang sedan itu, jangankan lewat padang pasir, lewat polisi tidur aja nyangkut jemaah. Itu. Padahal mahal, harus milih-milih jalan. Onta, terserah, polisinya mau tidur, mau berdiri, mau segala macam bisa. Kita mau tidur, mau segala macam, dia bisa lewatin. Padang pasir bisa, semua bisa onta. Atau secara umum mayoritas jalan dia bisa lewatin. Unta tuh punya banyak hal, mulai dari, sebagian ulama mengatakan dari kepala tuh, dari kepala onta tuh, itu bagian kepalanya itu nggak umum. Lubang hidung unta tuh bisa buka tutup sesuai kebutuhan onta. Nah, lubang hidung tuh bisa buka tutup. Ini fitur, masya Allah jamaah. Aduh, ini fiturnya onta, masya Allah deh. Antum bisa nggak hidung kembang kempis bisa ya, tapi buka tutup. Kembang kempis tuh nggak ketutup loh, gitu ya, kembang kempis nggak usah dicontohin ya, tapi intinya demikian. Unta ini bisa buka tutup hidungnya, masya Allah. Dan fitur ini berguna ketika unta berjalan di iklim gurun, bahkan ketika badai gurun berlangsung. Jadi kalau badai gurun itu nggak masuk lewat hidung, nggak masuk lewat hidung. Luar biasa jemaah. Bentuk tengkoraknya pun juga unik. Dia punya kondisi nasal, saluran napas, untuk menstabilkan suhu udara luar yang ekstrim, sehingga aman dihirup oleh organ dalamnya.
Jadi ada organ khusus yang bisa mendinginkan udara panas gurun ketika dihirup masuk ke paru-paru onta. Masya Allah, jadi ada stabilizer gitu loh. Jadi udara ekstrim panas di luar itu kalau dihirup itu bisa jadi aman. Onta tuh jamaah bisa mendinginkan udara. Makanya kita udah sempoyongan yang haji yang di musim panas, aduh ya Allah kita udah, wah kalau sudah jalan udah pak, capeknya minta bisa sempoyongan, bisa disorientasi. Onta santai aja, kita di panasnya minta ampun, dia tuh ngisap udara panas itu bisa jadi dingin. Onta tuh luar biasa. Terus juga fitur bulu mata onta, Masya Allah, panjang-panjang, lebat-lebat dibanding hewan lain. Nggak ada bulu mata kita lebih panjang daripada bulu mata onta. Dan fungsinya apa? Ini fitur bukan untuk estetika, enggak. Bukan untuk kecantikan. Kalau kita kan pakai bulu mata palsu untuk kecantikan, enggak. Ini untuk berfungsi melindungi masuknya debu dan pasir. Dan kelopak mata yang dimiliki oleh onta, itu unta memiliki kelopak mata ketiga yang bisa nutup tapi tidak menghalangi pandangan unta. Bayangkan jamaah, itu kelopak mata bisa ditutup tapi masih bisa ngelihat. Luar biasa. Kelopak mata tuh bisa nutup tapi bisa ngelihat. Kelopak mata ketiga ini berfungsi jika unta harus melewati badai gurun. Badai gurun, Masya Allah. Hadirin Allah muliakan, udah? Belum. Kita lanjut ke lidah dan bibir. Coba sambil bayangin tuh bibirnya onta, Masya Allah. Bibir dan lidah onta itu diciptakan tebal dan kuat oleh Allah sehingga dapat memakan tumbuhan yang seadanya, yang tumbuh di iklim gurun. Jadi onta tuh bisa makan kaktus dan semak-semak berduri lainnya. Bayangkan bibirnya itu, lidahnya itu kalau makan kaktus nggak terluka. Luar biasa. Kita masuk ke bagian leher. Leher onta tuh panjang. Kenapa lehernya panjang? Udah takdir Pak Ustadz. Iya udah takdir. Apa hikmahnya? Salah satunya, ada banyak hikmahnya. Di antaranya untuk mengambil makanan yang berada di posisi tinggi. Karena juga padang pasir atau kondisi luar bisa jadi tinggi. Onta bisa. Bawah bisa juga. Terus itu membantu kecepatan lari onta. Sadarkah kita bahwa onta itu bisa lari sampai 65 km per jam? 65 km per jam, subhanallah. Itu cepat banget jamaah sekalian. Itu cepat banget. Dan juga di samping itu, leher yang panjang itu bisa membantu distribusi cairan secara bertahap dari mulut ke organ pencernaan. Jadi bisa mendistribusikan cairan, kan butuh air jamaah. Makanya dalam sekali minum dinyatakan onta itu bisa minum sebanyak 150 liter air hanya dalam 15 menit. Allahu Akbar. 150 liter air hanya dalam 15 menit. 150 liter itu berapa sih? Coba, berapa galon? Bukan botol lagi, galon. Itu kurang lebih 9 galon. Sekali minum 15 menit 9 galon. Atau 8,3 galon. Bayangin tuh. 8,3 galon. 9 lah gitu. Antum bisa nggak 15 menit 9 galon? Muntah-muntah kita. Onta bisa. Subhanallah. Makanya
Coba lihat onta deh, gimana Allah ciptakan. Hadirin Allah muliakan. Lalu untuk keseimbangan juga tuh leher, sehingga nggak mudah terpelosok siapapun yang lewat. Dan juga leher onta berfungsi untuk navigasi, Masya Allah, mencermati lingkungan sekitar, khususnya apabila ada iklim ekstrim. Lalu jika ada hewan buas predator seperti singa, itu onta bisa sigap, dan juga otot yang ramping di bagian leher itu kan, ototnya ramping-ramping tuh lehernya tuh, itu ngebantu melepas panas tubuh jamaah, sehingga ketika iklim ekstrim semacam gurun itu aman, jadi lepaskan. Masya Allah ya, subhanallah. Itu baru leher, kita masuk ke badan. Ini penting. Onta itu beratnya 400 sampai 600 kilo, dan luar biasanya itu dia bisa bisa bawa beban sampai 400 kilo. Makanya tadi kata Imam Qurtubi, bisa ditunggangin, bisa bawa barang 400 kilo. Ya Allah. Dan antum bawa 400 kilo naik onta, nggak kena charge. Naik Boeing itu kena charge hadirin. Berapa kilo sih sekarang luggage kita? 50, Masya Allah. Terus 1 kilo berapa dolar? Masya Allah ya. Naik onta aman, 400 kilo, Masya Allah. Itu mau bawa spray, mau bawa kasurnya juga boleh deh itu. 400 kilo. Mau belanja apapun, mau belanja segala macam, nggak mau kena charge, tuh pulang ke Indonesia naik onta 400 kilo bisa nambah. Dan bukan hanya itu, 400 kilo itu jalannya bisa sampai 40 kilo per hari. Allahu Akbar, 40 kilo per hari dengan berat seberat itu. Terus juga punuknya, ini punuk ya Mbak, punuk itu isinya bukan cadangan air sebagaimana yang dipikir banyak orang. Oh itu airnya di situ, bukan. Punuk itu lemak isinya, cadangan lemak. Jadi unta itu nyimpan lemaknya di punuk. Kalau kita di perut kan gitu ya. Di perut kita nih one pack. Kalau unta tuh di punuk. Karena itu tadi, unta itu walaupun itu harus kelihatan ramping. Karena buat bertahan di iklim ekstrim, kondisi badai, harus ramping. Jalannya berkilo-kilo harus ramping. Makanya lemaknya ditaruh di punuk biar selalu ramping. Nah, lemak cadangan ini itu salah satu fungsinya sebagai cadangan cairan tubuh, sehingga kalau unta kehausan dan dehidrasi, itu antum perhatikan atau kita perhatikan, itu punuknya akan sedikit kempes gitu. Nah ini juga informasi bagi pencinta kuliner, punuk unta itu salah satu bagian yang terenak, kan isinya lemak udah paling enak gitu loh ya. Sama kayak daging sapi kan, sirloin sama tenderloin enakan mana? Sirloin, ada lemaknya soalnya. Pokoknya yang lemak-lemak tuh enak-enak lah gitu loh. Jadi itu hal. Dan berat punuk onta itu bisa sampai 40 kilo loh, punuknya aja tuh 40 kilo, Masya Allah, subhanallah. Belum lagi sel darah merah unta tuh unik. Sel darah merah unta itu bisa membuat unta bertahan walaupun kehilangan cairan tubuh sampai 25%. Manusia itu hanya sanggup sampai 15%, unta 25%. Itu luar biasa lah hadirin, luar biasa. Belum lagi bagian kaki jemaah sekalian, kakinya lihat onta, kakinya lebar, terus juga dan fungsinya untuk bisa berjalan di
suasana atau kondisi ekstrim. Makanya kan kata para ahli, kaki yang bagus kan kaki yang besar-besar dan lebar-lebar gitu. Dan unta punya kaki yang kayak gitu. Terus dengkul unta tuh tebal, coba lihat dengkulnya nanti ya, tebal. Biar apa? Biar kalau berlutut ketika unta istirahat kan pakai lutut tuh. Makanya kan hadis ruku turun dari sujud kan pembahasannya apa? Tangan dulu apa lutut dulu, karena dikaitkan dengan unta. Dan unta kan berlututnya di padang pasir, padang batu, nggak ada lecet-lecet, tebalnya luar biasa. Dan kaki unta tuh berjenjang dan kokoh sehingga mau ditempatkan di medan apapun oke. Dan bisa menopang ketinggian badan jauh dari permukaan tanah. Makanya nggak heran disimpulkan dengan kondisi seperti ini, ini makhluk bisa buat kendaraan, bisa buat membawa barang, bisa untuk dimakan, dan bisa dinikmati susunya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi hadirin dalam makan, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Kenapa mereka nggak melihat onta, bagaimana onta Allah ciptakan? Hadirin yang Allah muliakan, coba kita renungkan di jamaah. Onta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertahan di lingkungannya, daerah operasionalnya, dan sekaligus memberikan manfaat bagi manusia dengan maksimal. Itu kan pelajaran jamaah. Makanya kalau kita mau tafakur dari penciptaan onta, dan inilah tujuan Imam Nawawi membawakan di bab tafakur, Allah yang menciptakan unta dengan begitu luar biasa, maka tidak sulit untuk menciptakan surga jamaah. Gak sulit untuk menciptakan surga. Apa susahnya? Coba kita lihat ayat tentang surga lagi ya. Fi jannatin aliyah. Kembali lagi ke ayat Sardosya. Fi jannatin aliyah. Di surga yang tinggi. La tasma'u fiha lagiyah. Kalian gak akan mendengar perkataan yang tidak berguna. Fiha ainun jariyah. Di sana ada mata air. Apa susahnya Allah menciptakan mata air jamaah? Apa susahnya? Onta aja loh. Ada sebagaimana Allah bisa menciptakan onta, Allah bisa menciptakan di sana. Dan dunia ini kan nggak ada apa-apanya dibanding kehebatan ciptaan Allah untuk surga. Kan begitu hadirin. Terus apa susahnya Allah menciptakan sururun marfu'ah, tahta-tahta yang ditinggikan, lalu gelas-gelas yang diletakkan dengan mudah untuk dijangkau, lalu bantal-bantal sandaran, wa namariqu masfufa wa zarabiyyu mabthutha, dan permadani yang terhampar. Apa susahnya bagi Allah? Gampang jemaah. Allah bisa ciptakan kelopak mata onta ketutup dan masih bisa melihat, nggak mengganggu pandangan. Itu luar biasa. Coba kita tafakurkan ini, kita renungkan. Allah maha berkuasa jemaah. Intinya kan Allah yang maha berkuasa. Jadi, dan poin berikutnya jemaah sekalian, dari sini kita bisa merenungkan bahwa ketika Allah takdirkan onta itu beroperasi di medan yang sulit, di trek yang berat,
menghadapi suasana ekstrim, suhu ekstrim bisa sampai 50 derajat, dan kalau musim dingin bisa minus kan, atau nol minim. Lalu padang pasir yang luar biasa, belum lagi badai pasirnya. Ketika Allah takdirkan unta beroperasi di kondisi yang sangat ekstrim dan berbeda dengan kondisi normal banyak makhluknya, maka Allah mempersiapkan dan Allah memberikan kemampuan, fitur, dan perangkat dalam diri unta untuk menghadapi semua itu dengan baik. Menghadapi semua itu dengan baik. Lihat ya, semua fiturnya dikasih sama Allah. Dan semua reasonable, sangat beralasan. Kenapa punuknya, kenapa ada punuk, kan bingung kenapa ada punuk, oh ternyata lemak untuk jaga dehidrasi. Subhanallah, sampai punuk ada alasan. Kenapa lehernya panjang, oh navigasi, lalu mempercepat lari karena kadang-kadang dia harus sprint, misalnya ada hewan buas dan seterusnya. Lalu untuk menjangkau makanan yang nggak jelas kalau udah di padang pasir. Kenapa bibirnya, lidahnya, tebalnya minta ampun, makanannya kaktus hadirin. Kenapa bibir sama lidah kita tipis, makan kita bubur. Kan kaktus versus bubur, ya beda jamaah. Ya Allah, subhanallah. Jadi Allah kasih fitur yang membuat onta itu jadi Allah nggak, onta kamu itu operasinya di padang pasir ya, lalu dikasih fitur kayak kita, ya hancur jamaah. Dikasih bibir kayak kita, lidah kayak kita, ya mati semua. Allah maha berkuasa atas seperti itu. Nah kalau onta dikasih begitu, masa manusia nggak dikasih fitur untuk menghadapi masalah kehidupannya? Masa manusia nggak dikasih fitur untuk menghadapi ujian-ujiannya? Masa manusia tidak dikasih fitur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melewati jalan-jalan kehidupan yang berat itu? Bukankah Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam surat At-Tin itu, ayat yang sudah sering kita hafal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Onta memang luar biasa. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidaklah kalian melihat onta bagaimana ia diciptakan. Tapi ahsani taqwim itu untuk manusia, bukan untuk onta. Untuk manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Masa Allah nggak bekali kita hadirin? Masa Allah nggak bekali kita? Dan itu dengan mudah kita lihat Allah bekali kita, baik secara kemampuan teknis. Lihat, kita memang nggak dikasih kulit, leher segala macam atau bibir, lidah seperti onta, tapi kita dikasih kemampuan, kecerdasan untuk membuat kendaraan yang bisa bertahan juga ketika kita harus melewati padang pasir walaupun nggak ada onta di situ. Itu kan luar biasanya manusia. Tapi jangan hanya lihat dari sisi material begitu, lihat juga dong dari sisi iman, dari segi jiwa. Jangan pernah berpikir ketika kita lagi dapat tekanan, dapat masalah, dapat ujian, dapat rasa sakit, Allah tidak bekali kita apapun, atau bekal Allah nggak cukup untuk kita melewati hal itu semua. Nggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.
Allah nggak akan bebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kita sudah dibekali fitur-fitur untuk melewati seluruh ujian dan takdir Allah yang Allah tetapkan pada kita, sehingga akhirnya adalah husnul khotimah, masuk surga bismillah. Itu kita udah dibekali. Cuma dalam perjalanannya kita nggak belajar, kita tidak mengkaji, sehingga walaupun kita punya kemampuan dan fitur yang Masya Allah, kita nggak percaya diri, kita pesimis karena kita nggak belajar itu. Anda punya fitur itu loh, kita merasa gagal. Atau misalnya dalam perjalanannya kita lebih percaya syaitan daripada Allah, sedangkan syaitan selalu membangun narasi buruk, selalu mengkampanyekan hal yang negatif, selalu membuat kita berpikir kerdil. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dalam surat Al-Baqarah 268. 268, syaitan itu mengajak atau menjanjikan kita kemiskinan, kekerdilan, dan syaitan memerintahkan kita untuk berbuat keji. Akhirnya walaupun fitur kita komplit, hadirin, fitur kita komplit, tapi ketika kita termakan provokasi syaitan, godaan syaitan, kita merasa nggak bisa apa-apa, kita merasa pesimis, makanya habis itu bunuh diri, adanya di orang gila, merasa beban hidupnya terlalu berat. Enggak, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak bebankan Anda kecuali sesuai dengan kemampuan Anda. Yang hari ini sedang sakit, yang sedang diisolasi, yang hasil swabnya positif, atau sedang kena penyakit serius yang positif juga, Allah tidak membebankan kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Dan fitur itu sudah dipersiapkan agar kita bisa melewati. Wong onta aja dipersiapin, onta dipersiapin. Makanya ulama mengatakan bahwa ketika kita melihat onta ini kan untuk dijadikan ibroh, bukan hanya sekedar seru-seruan aja. Masya Allah ya Pak Onta ya, Masya Allah ya Mas Onta. Bukan hanya sampai si onta aja. Bagaimana kita mengambil ibroh, jamaah? Bagaimana kita mengambil ibroh? Itu penting. Bagaimana kita mengambil ibroh dari hal itu semua? Kata Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, afala yanzuruna ilal ibil, maka mengapa mereka tidak melihat unta, faya'tabiruna biha, sehingga mereka mengambil ibrah dari penciptaan unta. Pelajaran, ibrah itu pelajaran buat kehidupan mereka. Wa ya'lamuna anna qudratal lati qadira biha ala khalqiha lan yu'jizahu khalqa ma syabahaha. Dan sehingga manusia itu mengetahui dan yakin bahwa kemampuan yang mampu menciptakan onta tidak akan kesulitan, tidak akan gagal menciptakan yang mirip atau yang serupa dari hal-hal lain. Nggak akan sulit. Itu tadi, kalau Allah kasih fitur buat onta bertahan hidup di suasana ekstrim, maka Allah juga pasti dengan mudah menciptakan fitur dalam diri kita untuk bertahan di ujian ekstrim. Makanya Allah turunkan Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW sebagai guidance, sebagai petunjuk. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang sangat familiar di awal surat Al-Baqarah ayat kedua. Cuman yang jadi masalah, manusia itu nggak belajar. Akhirnya gini loh hadirin, simpel aja lah hadirin sekalian. Handphone kita banyak fiturnya nggak? Banyak fiturnya. Yang beli handphone mahal-mahal gitu loh, yang nama handphonenya nama buah gitu, yang kegigit dan seterusnya, itu fiturnya banyak nggak? Banyak. Mayoritas orang yang punya handphone itu make tuh semua fiturnya? Enggak. Yang dipakai cuma WA,
SMS sudah jarang, internetnya sama sosial media udah gitu aja. Yang lain dipakai. Kenapa? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya itu manusia, simple aja. Fitur handphone kita, keren banget. Dan sebagai harus beli yang terbaru. Emangnya dipakai tuh semua fiturnya? Kenapa nggak dipakai? Nggak ngerti. Mayoritas tuh nggak ngerti. Padahal seringkali dia butuhkan beberapa fitur yang tidak familiar. Kan familiar kan WA. Sebagian mungkin kita butuh. Gimana caranya mas ya? Loh, mas kan punya handphone itu kan? Iya. Ya pakai handphone mas aja. Oh bisa ya? Ya bisa mas. Oh aku nggak ngerti. Ya belajar makanya mas. Gitu kan. Allah kasih kita di fitur komplit. Ahsani takwim, sebaik-baik penciptaan, tapi nggak belajar, nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau belajar hadis. Lalu untuk dunia kita juga nggak mau belajar hal-hal yang menunjang duniawi kita. Ya makanya terpuruk jamaah. Makanya terpuruk. Mau fitur secanggih apapun, mau handphone harga 20 juta, 25 juta, kalau nggak ngerti gimana menggunakan fiturnya, percuma. Unta itu diberikan taufik Allah bisa menggunakan seluruh fiturnya, makanya survive, makanya bertahan dengan izin Allah. Dipakai kelopak mata, dipakai. Coba kalau unta nggak pakai kelopak mata yang bisa buka tutup tuh, dan kalau ketutup masih bisa ngelihat, wah buta tuh jamaah ketika badai pasir. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Coba kalau unta nggak gunakan fitur hidungnya bisa buka tutup, kehirup tuh hadirin. Dipunah. Nah, kita punya fitur bagus, terbaik. Allah katakan fitur manusia itu terbaik. Ahsani takwim, tapi nggak dipakai. Nggak dipakai. Kita punya hati, nggak dibersihkan hati kita. Kita punya otak, nggak digunakan otak kita. Kita punya telinga, dipakai buat hal-hal yang negatif, hal-hal yang gak penting, receh segala macam, dipakai tuh telinga kita. Kan dipakai untuk belajar Quran, belajar hadis, lalu belajar sains kalau memang kita ingin menjadi seorang ilmuwan, atau mempelajari ekonomi jika kita ingin jadi pebisnis, atau ingin pelajari lingkungan kalau kita ingin jadi sosiolog. Telinga kita nggak dipakai, kita pakai buat hal receh, nggak jelas. Mata kita nggak pakai, itu dipakai untuk ngeliat hal yang haram. Gak dipakai. Subhanallah. Lisan kita gak dipakai untuk berzikir. Yang kita pakai untuk bangkai manusia. Kita ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, gak penting banget. Gak dipakai untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk bicara hal-hal yang manfaat. Subhanallah. Kaki gak dipakai. Ketika kita jobless, kita milih rebahan, Anda keluar dong, pakai kaki Anda, coba jalan. Allahu Akbar. Afal yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala udah baik banget sama kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebaik-baik ciptaan. Fitur kita paling komplit Allah kasih. Lalu mana rasa terima kasih kita kepada Allah? Mana rasa terima kasih kita kepada Allah? Yang ada ngeluh. Allah udah kasih semua. Makanya onta tuh nggak pernah ngeluh hadirin. Mana ada dalil onta ngeluh kepada Allah? Kita ngeluh. Padahal kita lebih bagus daripada penciptaan onta. Ahsani takwim. Makanya nggak berkah hidup kita. Alih-alih berzikir, alih-alih bersyukur, alih-alih bertahmid, kita ngeluh. Hadirin, kondisi hari ini berat. Terakhir nih, kondisi hari ini berat. Ada yang diuji dengan finansial di hari-hari ini karena resesi, karena bisnis jatuh. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang positif dan seterusnya. Ada yang diuji dengan rumah tangga, ada yang diuji dengan keluarga. Hadirin, kondisi pandemi hari ini dibanding ekstrimnya padang pasir yang harus dilalui oleh para onta tersebut, lebih parah mana? Kita
ini masih bisa ketawa padang pasir, cobain deh kalau nggak percaya. Sekali gitu lewatin lintas. Kalau ke Dubai jangan ke kota Dubainya, jangan ke apa, jangan ke Burj Khalifahnya, ke gurun pasirnya. Dan jangan pakai mobil yang four wheel, jalan kaki coba, jalan kaki. 5 hari ya 5 hari. Sebelum itu tulis wasiat. Dan cari di waktu-waktu badai pasir. Jadi tanya orang Dubai, badai pasir kapan? Nanti di pertengahan bulan Januari, pergi ke sana tuh. Coba jalan gimana? Lalu bandingkan dengan kondisi pandemi hari ini. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih ekstrim? Dan onta nggak pernah ngeluh. Onta nggak pernah ngeluh. Onta nggak pernah ngeluh. Makanya semuanya bisa dilalui dengan baik. Hadirin yang Allah muliakan. Makanya kan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 44, Al-Isra 44, tusabbihu lahu samawatu sab' wal ardu wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Al-Isra ayat 44, yang artinya langit yang 7 dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Waman fihin, dan semua yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih kepada Allah. Selain manusia dan jin ya, semua bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidak ada satupun kecuali bertasbih dan bertahmid kepada Allah, mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Berarti Al-Isra 44 menjelaskan kepada kita, onta bertasbih enggak? Onta bertahmid apa enggak? Dari ayat ini, ketika onta menghadapi badai pasir, iklim ekstrim di padang pasir, pertanyaan simpel, ketika onta menghadapi iklim ekstrim, suasana ekstrim, lingkungan ekstrim, kondisi ekstrim, unta bertasbih apa tidak? Unta bertahmid apa tidak? Apa yang dilakukan onta? Ngedumel, marah-marah, bahkan suudzon dengan Allah, atau onta bertasbih dan bertahmid? Kita tahu jawabannya. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Lalu Allah katakan, tapi kalian tidak ngerti bagaimana mereka bertasbih dan bertahmid. Allah mengatakan mereka bertasbih dan bertahmid, tapi kalian gak ngerti. Kalian gak ngerti. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Al-Halim dan Ghafur. Langit yang 7 jamaah kita kan, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih. Tidak ada satupun melainkan bertasbih dan memuji Allah. Tapi kalian gak ngerti. Itu yang membuat mereka itu membuat onta itu tenang aja, nggak ngedumel. Kita baru dikit ngedumel, kita baru dikit komplain, kita baru dikit pesimis, kita baru dapat ekstrim dikit hancur. Makanya nggak berkah. Padahal fitur kita lebih canggih daripada fitur onta. Dan ayatnya kita baca setiap hari, surat At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan.
hari-hari ini memang berat, tapi tidak seberat kondisi ekstrim di padang pasir yang dilalui oleh onta. Dan fitur kita lebih komplit daripada onta. Bedanya onta bertasbih, kita ngedumel. Bedanya onta nggak pernah maksiat, kita bermaksiat. Itu yang membuat jiwa kita kerdil dan kita tidak bisa melewati ujian yang seharusnya bisa kita lewati, karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mentafakuri ayat ini dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangannya. Dan itu yang dikatakan Al-Imam Tabari, kenapa nggak lihat onta sehingga kalian bisa mengambil ibrah dan melihat kekuasaan Allah dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lo bisa ciptakan itu, apa susahnya lo ciptakan yang lain? Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.